Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali kita berjumpa kembali dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan lagi. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu memegang tangan kami dan tidak meninggalkan kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Kejadian pasal 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Kejadian pasal 40 ayat pertama hingga ayat yang ke-23. Ini agak panjang, tapi mau dipotong-potong juga sayang karena ini adalah serangkaian cerita. Mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkannya. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. 3 carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang ada di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Begini arti mimpi itu. 3 bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah merasa ada kebetulan-kebetulan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, baru-baru ini saya mengalami kebetulan yang cukup unik dan menggelikan bagi saya. Nah, ini sangat sederhana. Jadi waktu itu
Saya ingat masih hari itu adalah tanggal merah, kalau tidak salah hari raya Idul Adha. Nah, saya memutuskan untuk membeli sesuatu. Jadi ini memang barang ini harus segera dibeli. Ini sudah sangat mendesak. Ini tidak bisa dikompromikan lagi. Bisa sih, cuma waktunya tuh mungkin akan sulit lagi. Jadi sebelum akan pergi ini saya sudah janjian minta tolong kepada Mbak Kunti, teman saya yang dari GKJ Wonosari pasti tahu, untuk menemani saya untuk membeli barang itu karena tempatnya cukup jauh dan saya kok sendirian juga bingung. Nah, sudah janjian dari jauh-jauh hari, tiba-tiba suami saya bilang, besok tak temani aja nggak apa-apa lah, tapi hari Jumat. Jadi sebenarnya rencana awalnya hari Sabtu. Saya pikir, oh ya sudahlah, Jumat pergi sama suami saya, nanti Sabtu sama Mbak Kunti. Tapi tiba-tiba Mbak Kunti bilang bahwa Mbak, kita perginya Jumat saja. Lalu saya bilang, wah Mbak, saya tak pergi sama suami saya aja ya, nggak apa-apa Mbak. Ya udah nggak apa-apa, dan Mbak Kunti bilangnya ada acara lain, jadi tidak terlalu kecewa begitu. Nah ya sudah, akhirnya saya pergi dengan suami saya. Nah tapi sebelum pergi, suami saya itu ketika bersiap-siap bilang, aduh badanku lemes ya. Saya bilang, ya sudah kalau begitu perginya besok saja. Saya bilang besok juga lemes. Sebenarnya kayaknya dia itu enggan saja karena memang saya membeli keperluan perempuan, jadi dia mungkin bosan kalau menemani. Nah saya saya ngeluh kan, sudah aku membatalkan sama Mbak Kunti dan lain-lain. Akhirnya berangkatlah kami. Ketika kami berangkat di jalan, tiba-tiba di lampu merah ada orang yang mencolek saya. Ternyata adalah Mbak Kunti pergi ke arah yang sama tapi sendirian. Terus kami bercanda di jalan ketika lampu merah ya. Kalau sedang jalan bahaya, jangan bercanda di jalan. Kalau iring-iringan itu sangat mengganggu dan berbahaya. Nah, lalu saya pelan-pelan saya bilang ke suami saya, wah tahu gitu aku tadi bonceng Mbak Kunti aja. Terus suami saya bilang, ya nggak apa-apa, mumpung belum terlalu jauh, kamu sama Mbak Kunti aja, aku tak pulang ke rumah. Nah akhirnya saya minggir dan saya akhirnya pergi sama Mbak Kunti dan suami saya pulang ke rumah. Dan kami sampai di tempat tujuan ketawa terbahak-bahak, ya ampun, padahal nggak janjian, perginya pun sendiri-sendiri, tidak direncanakan, tetapi bertemu. Ini adalah sebuah kebetulan. Nah, tetapi kalau kita lihat lebih lanjut, benar nggak sih kebetulan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini benar-benar hanya kebetulan, atau sebenarnya adalah skenario yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menolong kita dan untuk melakukan karya yang lebih besar. Ya mungkin kalau dalam pertemuan saya sama Mbak Kunti mungkin ada cerita-cerita lain ya, tapi dari bacaan kita tentang Yusuf ini adalah kebetulan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf ketika Tuhan memberikan skenario yang mengejutkan. Jadi ada plot twist di dalam kehidupannya Yusuf. Coba kita bayangkan, Yusuf ini adalah seorang anak dari orang kaya, bahkan dia adalah anak kesayangan. Dia adalah anak yang lahir dari perempuan yang sangat dikasihi oleh ayahnya, anak dari Rahel. Sangat disayangi oleh orang tuanya, bahkan dia diberikan kasih yang lebih dibandingkan saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya mencelakainya dengan cara menjualnya, dan kemarin kita sudah membahas intrik-intrik yang terjadi. Nah, sudah begitu dia diangkat budak oleh Potifar, hidupnya baik-baik, dia melayani dan bekerja dengan baik, tetapi dia kena fitnah karena ketampanannya kan. Susah ya, jadi orang dikasihi, jadi orang tampan malah dicelakai, difitnah dan lain-lain. Nah, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara, di dalam rumah gitu kan, di dalam tempat, jadi kayak dia itu dikurung gitu. Nah, di dalam tempat ia dikurung itu setelah beberapa waktu, jadi ini sesudah semuanya itu terjadi, Tuhan melalui caranya memasukkan dua orang yang sangat berpengaruh, yaitu kepala juru minuman dan kepala juru roti. Ini mereka nggak main-main loh Bapak Ibu. Kepala juru minuman ini harus sungguh-sungguh memastikan bahwa minuman yang diberikan kepada Firaun itu tidak beracun. Begitu juga dengan roti. Jadi kalau ada sesuatu, kalau ada racun ya pasti mereka kena duluan gitu. Nah, jadi mereka ini posisinya penting dan kepala, jadi posisinya nggak main-main. Dan Yusuf itu diletakkan bersama dengan mereka untuk melayani mereka. Jadi memang posisinya Yusuf itu untuk melayani mereka, padahal mereka ini melakukan kesalahan, dimasukkan, dikurung, dan kemudian ada Yusuf juga, tapi Yusuf itu tugasnya melayani mereka. Dan kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk secara kebetulan mereka itu mimpi. Dan mimpinya di hari yang sama pada malam yang sama. Ini kan kebetulan yang luar biasa ya. Masa
bisa gitu loh, dalam satu tempat ini ada dua orang yang sama-sama mimpi yang aneh. Ya kan, ya banyak ya orang mimpi ya, mungkin kita juga sering bermimpi, tapi ini mimpi yang sangat berkesan dan aneh. Nah kemudian mereka itu sudah cerita ke orang-orang tentang mimpi mereka, tapi tidak ada satupun yang bisa delalai. Kok kebetulannya Yusuf ini bisa mengartikan mimpi, dan dia dalam ini perkataannya adalah bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi. Secara kebetulan dia tahu arti dari mimpi kedua orang itu. Dan kebetulan yang berikutnya adalah apa yang ditafsirkan oleh Yusuf di dalam mimpinya dua orang tadi itu menjadi kenyataan. Sampai sini kebetulannya belum selesai. Kok kita baca lagi nanti Firaun kok ya kebetulan mimpi, nanti kok ya kebetulan si juru. Ada banyak kebetulan itu adalah bahasa manusia ketika melihat sebuah keajaiban kecil. Kebetulan itu kan menurut saya, dalam tafsir saya, pemahaman saya, kebetulan itu adalah sebuah keajaiban kecil yang tidak terkira, yang tidak terduga, yang tidak terencana oleh manusia. Oh ya ampun, kok ya bisa kebetulan kita bertemu di sini. Itu kan sebuah keajaiban kan, kayak ya bagi saya itu adalah keajaiban kecil, hadiah-hadiah yang kecil tapi sangat menarik gitu. Kebetulan itu kan menarik hati. Kok ya delalai gitu, mesti kan menarik sekali. Nah, hal-hal ini terjadi di dalam kehidupan Yusuf, tapi ini bukan sekadar kebetulan, tetapi ini adalah sungguh skenario yang dibuat dengan sangat hati-hati, dengan sangat terperinci dan sangat indah oleh Tuhan. Seorang anak yang dicelakai oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, kok ya kebetulan mendapat majikan, bekerja di tempat yang baik, dan kemudian dia bisa melayani dengan baik. Tapi kok ya kebetulan karena dia tampan, kok ya mendapatkan godaan dan cobaan, kok ya dikurung lah, kok kebetulan dikurung, kok ya ketemu sama orang-orang juru minuman dan juru kepala minuman dan juru kepala roti. Nah, tapi ini bukan ini tuh hanya kebetulan, enggak, tapi itu benar-benar skenario dari Tuhan. Nah, ini adalah hal yang menarik. Tuhan itu mengukir hal-hal di dalam kehidupan kita itu dengan sangat indah. Bahkan di dalam hal yang terpelik sekalipun, Tuhan itu memberikan kado-kado, hadiah-hadiah, keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kita. Ini kan Yusuf sedang mengalami hal yang sangat menderita ya. Bayangkan Bapak Ibu, dia itu dijual loh sama keluarganya. Perasaannya tuh gimana coba? Dibuang, niatnya mau dibunuh, terus akhirnya dijual. Itu kan sama saudaranya sendiri loh, dan dibuang ke tempat yang jauh, ke tempat yang dia nggak punya siapa-siapa. Dan tadinya dia anak orang kaya, dia juga punya budak-budak, sekarang dia menjadi budak dan sudah mencoba hidup dengan baik, bekerja dengan baik, kok ya mendapatkan permasalahan sampai harus dikurung. Dan di tengah itu semua Tuhan memberikan keajaiban-keajaiban, salah satunya pertemuan dengan dua orang juru kepala tadi. Dan pertemuan itu dilanjutkan dengan keajaiban-keajaiban kecil lainnya. Nah, keajaiban-keajaiban kecil di dalam kehidupan kita, entah kecil entah besar, itu menjadi pengharapan bagi kita bahwa Tuhan itu benar-benar tidak pernah melepaskan pandangannya sedikit pun dari kehidupan manusia, nggak pernah meleng gitu dari kehidupan manusia. Fokus Tuhan itu selalu melihat jalannya setiap orang satu persatu. Wah, di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam keresahan tuh Tuhan memberikan hadiah-hadiah yang mungkin tidak bisa kita tidak kita duga sebelumnya. Dan ini adalah cara Tuhan menunjukkan dan mengingatkan kepada kita, ini loh masih ada Tuhan. Dalam segala penderitaan, dalam segala kesulitan, ini loh ada Tuhan. Jadi kita diingatkan untuk tidak berputus asa dan terus menghadap kepada Tuhan dengan memegang kepada pengharapan dari Tuhan, ya karena Tuhan itu akan selalu menolong kita. Tuhan itu bahkan menghibur kita dengan keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya menutupnya juga dengan sebuah cerita. Jadi suatu hari sebelum pandemi ini terjadi, ini saya nggak tahu pernah cerita atau belum, saya ini sedang banyak beban pikiran. Jadi saya waktu itu naik ke mimbar untuk menyampaikan khotbah, itu saya sedang dalam keadaan sumpek gitu. Jadi memang kepalanya ini sedang dipenuhi banyak sekali persoalan dan pertanyaan-pertanyaan. Jadi memang waktu itu memimpin ibadah sampai selesai, tapi rasanya waktu turun itu masih tidak ada kaitannya dengan ibadahnya, tapi memang ada persoalan-persoalan yang
Aduh, rasanya berat sekali waktu itu. Tetapi turun saya dari mimbar, setelah selesai salam-salaman, saya kembali lagi untuk menyelesaikan doa dan lain-lain. Ada sepasang suami istri membawa cucunya dan mereka bilang bahwa cucu ini nunggu Mbak Dea. Dan cucunya itu, ya kok di gereja sih dipanggilnya Dea. Nah, cucunya itu digendong lalu dilepas. Begitu lalu anak itu lari ke saya dan minta dipeluk dan saya gendong anak itu. Dan rasanya senang sekali dipeluk oleh tangan kecil anak itu. Ini adalah kebetulan, adalah keajaiban yang menghiburkan saya di tengah beban, di tengah pikiran yang saat itu sedang bulet-bulet. Ada satu hal, pelukan dari anak kecil itu memberikan penghiburan bagi saya dengan luar biasa. Dan saya merasa bahwa Tuhan memeluk saya dengan melalui pelukan dari anak kecil tadi. Dan Bapak Ibu mungkin juga sering merasakan begitu, dan hal-hal seperti itu ada baiknya untuk kita pahami, kita resapi bahwa setiap hal-hal keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan kita, besar atau kecil, itu adalah cara Tuhan memberikan pengharapan bagi kita. Jadi mari tetap berpengharapan, berpegang teguh kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan selalu memberikan kejutan-kejutan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya dalam setiap langkah kami terus memandang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan saja, sehingga kami dapat menjalani setiap hari kami dengan penuh semangat dan penuh sukacita dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Sampai bertemu di hari yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai jumpa.